Inilah dampak positif jika DPR dibubarkan yang harus dilihat sebagai hipotesis dan bukan fakta. Yang pertama, proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efisien. Akselerasi legislasi tanpa DPR. Presiden dan kabinet dapat membuat dan mengesahkan undang-undang secara langsung. Ini akan menghilangkan proses negosiasi, lobby, dan perdebatan yang seringkali memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kebijakan yang mendesak, seperti respons terhadap krisis ekonomi atau bencana alam, dapat diterapkan lebih cepat. Penyelarasan kebijakan keputusan tidak lagi terhambat oleh kepentingan politik atau fraksi yang berbeda. Eksekutif dapat fokus pada agenda mereka tanpa hambatan, yang berpotensi menghasilkan kebijakan yang lebih terpadu dan selaras. 2. Pengurangan biaya politik yang signifikan. Penghematan anggaran negara. Anggaran untuk gaji, tunjangan, fasilitas, dan operasional DPR sangat besar. Pembubaran DPR akan menghemat triliunan rupiah setiap tahun yang dapat dialokasikan untuk sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Menghilangkan praktek korupsi. Anggota DPR seringkali menjadi sorotan dalam kasus korupsi tanpa adanya lembaga ini. Potensi korupsi yang terkait dengan lobby, proyek suap, legislasi, dan pengesahan anggaran dapat berkurang secara drastis. 3. Hilangnya kepentingan politik jangka pendek. Fokus pada visi jangka panjang. Anggota DPR seringkali membuat keputusan berdasarkan kepentingan elektoral untuk memenangkan pemilu berikutnya atau kepentingan fraksi mereka tanpa adanya tekanan politik semacam itu. Pemerintah eksekutif dapat fokus pada visi dan program kerja jangka panjang yang lebih strategis untuk negara. Keputusan berbasis data. Pemerintah bisa lebih leluasa membuat keputusan yang didasarkan pada analisis, teknokratis, dan data tanpa harus berkompromi dengan kepentingan politik atau populisme. Begitulah kira-kira jika DPR dibubarkan, kalian setuju apa tidak? Kalau DPR harus bubar, tulis di kolom komentar.